Eh, Alhamdulillah di hari ini tanggal 6 bulan Zulkaidah atau tanggal 6 bulan 11 1445 Hijriah bertepatan dengan kurang lebih tanggal 14 Mei 2024. Ini hal yang sangat menyedihkan. Hari ini saya di KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Bulan kemarin mendaftar untuk menikah hanya 6 orang, padahal biasanya lebih dari 20 pasangan. Sekarang ini udah pertengahan bulan Mei, yang mendaftar baru 2. Nah, ternyata benar bahwasannya masih banyak masyarakat yang takut menikah atau menikahkan anaknya di bulan Syawal dan Zulkaidah. Karena bulan Syawal itu tanggal 1 bulan 10 Syawal, tanggal 1 Syawal hari raya. Sementara hari Idul Adha itu bulan 12 tanggal 10. Berarti di situ ada rentang 2 bulan 10 hari. Nah, di sini banyak orang takut mendaftar untuk menikahkan anaknya. Buktinya tadi sangat menyedihkan. Tadi ada perempuan yang datang masih di bawah umur, artinya masih di bawah 18 tahun, kemudian minta berkas untuk menikah. Dan ternyata saya diskusi dengan KUA, dia udah hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. Nah, sekarang setelah dia pengen dinikahi oleh laki-laki, karena tentunya ada beda pendapat para ulama tentang wanita yang hamil kemudian dinikahi, dan yang digunakan di Indonesia adalah pendapat Syafi'i dan dilegalkan dalam undang-undang bahwa wanita yang hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, boleh dinikahi. Itu menurut pendapat Syafi'i dan pendapat Imam Abu Hanifah, dan dilegalkan di Indonesia. Nah, sekarang ketika dia pengen dinikahkan, menjadi sedih. Dia disuruh untuk menunda lagi 3 bulan, padahal dia udah hamil 3 bulan. Wanita itu udah hamil 3 bulan, disuruh lagi menunggu 3 bulan. Ternyata kenapa? Ini bukti, dan masih banyak di masyarakat beranggapan bahwa tidak baik menikah di antara 2 khutbah, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Maka ini tidak benar. Anggapan ini tidak benar di masyarakat. Dianggap sial menikah di antara 2 khutbah, ini tidak benar. Akhirnya pertama banyak yang tidak menikahkan anaknya. Yang kedua, banyak yang justru menahan laki-laki dan perempuan yang udah pengen menikah, yang udah cocok, pengen menikah, ditahan. Akhirnya terjadi sesuatu, hamil di luar nikah. Ini wanita tadi datang, barusan pergi, udah 3 bulan perutnya. Ketika dia mau mengurus pernikahan, oleh nggak tahu masyarakat di kampung yang ada di kecamatan ini menyuruh dia tunggu lagi nanti bulan kalau nggak salah Agustus. Artinya dia menunggu nanti selesai Idul Fitri dan Idul Adha. Maaf, nanti selesai Idul Adha. Karena dianggap Idul Fitri dan Idul Adha di antara itu adalah sial menikah. Sungguh sangat menyedihkan. Akhirnya dia disuruh menunggu selesai Idul Adha. Sementara Idul Adha masih ada 1 bulan 10 hari nih dari sekarang nih. Sesudah Idul Adha, itu bulan 12 Zulhijjah, masuk bulan Muharram bulan 1. Dianggap lagi sial menikah di bulan Muharram. Akhirnya ditunggu sampai bulan 2 Hijriah. Jadi dia harus menunggu lagi 3 bulan, bayangkan. Udah hamil 3 bulan, disuruh lagi menunggu 3 bulan baru dinikahkan, dikasih nikah. Ini anggapan apa sebenarnya? Justru anggapan ini berbahaya, karena dalam rentang waktu 3 bulan dan dia sudah hamil 3 bulan, berarti dia akan sering bertemu dengan laki-laki yang menghamili dia, dan akan terjadi sesuatu hubungan yang belum halal. Ini sangat berbahaya. Maka Bapak Ibu masyarakat yang ada, hilangkan anggapan bahwasanya menikah di antara Idul Fitri dan Idul Adha itu sial. Hilangkan itu, karena itu dibantah dalam Al-Quran dan hadis. Dibantah. Nabi Muhammad menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Orang-orang anggapan Syawal menikah sial. Justru bahkan Rasulullah nikahi di bulan Syawal, Aisyah nikahi. Ini menunjukkan bahwasanya menikah di antara bulan Syawal dengan Zulkaidah, bulan 10, bulan 11 itu baik. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, kanat Aisyah tastahibbu an tudkhila nisaaha fi Syawal. Aisyah menganjurkan wanita-wanita di zaman mereka waktu itu untuk nikah di bulan Syawal, nikah di bulan Zulkaidah. Zulkaidah dan Zulhijjah ini adalah bulan haram, bulan suci. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya ada 4 bulan suci. Ada 4 bulan suci dalam 1 tahun. Dalam 12 bulan ada 4 bulan suci, yaitu bulan 11, 12, bulan 1, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian yang tersendiri adalah bulan ke-7, yaitu Rajab. 4 bulan ini Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwasanya bulan yang mulia. Nah, andaikan wanita tadi yang sudah hamil kemudian mengambil pendapat bahwa udah boleh menikah menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan
Undang-undang negara melegalkan itu. Maka ketika dia menikah di bulan Zulkaidah ini baik. Karena beribadah di bulan 4 bulan tadi itu diberikan pahala berlipat-lipat. Dan dosa juga dilakukan di 4 bulan ini berlipat-lipat. Maka ketika dia ingin menikah, bertaubat, sudah bertaubat dan ingin menikah, berarti dia ingin bertobat kepada Allah dan ingin melakukan kebaikan. Tapi kasihan, kenapa justru di masyarakat oleh, nggak tahu toko-toko atau para pembesar di masyarakat, justru masih punya keyakinan yang keliru yang dianggap sial menikah atau menikahkan. Sementara dia udah hamil 3 bulan, masih menunggu lagi 3 bulan. Nanti selesai dulu Idul Adha, selesai dulu bulan 1 Muharram, baru nikahkan. Ingat, 3 bulan dia menanti, sebentar dia udah hamil, pasti dia akan ketemu dengan laki-laki yang menghamilinya. Waliyadzubillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, hilangkan anggapan bahwa menikah atau menikahkan di antara bulan di Idul Fitri dan Idul Adha sial. Hilangkan karena Al-Quran dan hadis membantahnya. Tidak boleh. Sekarang KUA Lolayan dan seluruh KUA di Indonesia itu pendaftar menikah di antara Idul Fitri, Idul Adha 2 bulan 10 hari sedikit orang, karena masih banyak toko-toko nggak tahu siapa yang menakut-nakuti di masyarakat bahwa tidak baik menikah di bulan itu. Akhirnya banyak yang menahan diri untuk menikah, akhirnya mereka terjerumus dalam perzinahan. Waliyadzubillah. Siapa yang menanggung dosa? Tentunya orang-orang memberi doktrin bahwa menikah di antara 2 khutbah itu adalah kesialan. Mereka turut bertanggung jawab dalam perbuatan, dalam dosa-dosa yang mereka lakukan, karena kita menahan mereka untuk tidak menikah di bulan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, dan ingat, hilangkan keyakinan bahwa menikah di antara 2 khutbah adalah kesialan. Bahkan yang adalah berkah dan kebaikan menikah di antara 2 khutbah. Semoga bermanfaat bagi kita. Waliyadzubillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.